Liverpool, tim yang dianggap sebagai tim hebat di awal musim, kini menjadi tim yang sangat mudah dikalahkan. Lantas, apa yang terjadi dengan Liverpool? Untuk mengetahui permasalahannya, simak video ini. Rasa-rasanya, setiap penggemar The Reds punya perasaan yang berbeda-beda. Ada yang tenang, dan ada juga yang kehilangan semangat. Tapi semua orang setuju bahwa ada yang tidak beres dengan tim saat ini. Menilik sejarah, tidak ada tim yang gila-gilaan di bursa transfer langsung menang menjadi juara. Lihatlah jendela transfer Real Madrid musim panas 2009. Itu mirip dengan yang dilakukan Liverpool saat ini. Sekelompok pemain bintang dan coba tebak, itu tidak langsung berhasil. Galacticos akhirnya harus menunggu hingga tahun 2012 untuk memenangkan La Liga, dan mereka harus menunggu 2 tahun lagi untuk memenangkan UCL ke-10. Lalu lihatlah PSG. Mereka mendatangkan Sergio Ramos hingga Lionel Messi ke tim yang sudah memiliki Neymar dan Mbappe. Namun, mereka tidak melihat kesuksesan sampai sebuah pemain itu pergi. Hal ini selalu terjadi ketika tim menghabiskan banyak uang dan mendatangkan banyak pemain bintang sekaligus. Yang pasti, mereka membutuhkan waktu untuk mengembangkan chemistry hingga benar-benar menyatu di lapangan. Bagi Liverpool, ini bahkan lebih sulit karena mereka juga kehilangan banyak pemain penting. Ekitike, Isak, dan Wirtz memang pemain-pemain hebat saat ini. Tetapi, kehilangan pemain seperti Diaz, Nunez, dan Trent bukanlah hal yang mudah. Bahkan, pemain seperti Nunez yang sering kita jadikan bahan tertawaan berperan penting dalam kemenangan Liverpool di Liga musim lalu. Luis Diaz juga luar biasa, pemain pekerja keras tetapi juga memberikan hasil yang memuaskan. Baik bermain sebagai sayap kiri maupun false nine, ia selalu membantu tim. Lalu ada Trent Alexander-Arnold. Meskipun orang-orang mengolok-ngolok dan mengejeknya, tetapi ia tetap bek kanan yang luar biasa. Dia menawarkan begitu banyak kreativitas, serta variasi umpan-umpan akuratnya. Jadi kesimpulannya adalah, Liverpool memang mendapatkan banyak wajah-wajah baru berkualitas, tetapi mereka juga kehilangan kedalaman skuad. Umpan lambat, tidak ada urgensi, dan pengambilan keputusan yang buruk. Rasanya seluruh tim seperti terjebak ke dalam gerakan lambat. Setiap gerakan terasa tertunda, seperti mereka menebak-nebak segalanya. Orang-orang frustasi, karena ini bukan hanya tentang lambatnya aliran bola, tetapi tentang kurangnya tujuan di balik umpan-umpan tersebut. Tidak ada tempo, tidak ada umpan 1-2 yang cepat, tidak ada permainan tajam di antara garis, hanya umpan-umpan menyamping tanpa henti. Dari salah satu tim paling menghibur tahun lalu, kini berubah menjadi tim yang memulai dari nol lagi. Para penggemar merindukan urgensi yang dulu dimiliki Liverpool. Transisi cepat, pressing agresif, serta kekacauan yang membuat lawan panik. Namun sekarang semuanya terasa hambar. Bahkan ketika tim sedang kalah, tidak ada energi atau semangat. Tidak ada pemain baru yang benar-benar memberi dampak, seperti Kerkez, Ekitike, Wirtz, Frimpong, hingga Isak. Namun yang pasti, mereka membutuhkan adaptasi di tim barunya itu. Tidak adil rasanya jika kita menyalahkan para pemain. Jika ada ketidakberesan terhadap cara bermain tim, kesalahan seharusnya ditimpakan kepada pelatihnya. Jika pola lambat dan hati-hati ini ialah instruksi dari Arne Slot, maka Liverpool punya masalah taktik. Tim terus melakukan hal yang sama berulang kali. Umpan pendek dan aman, lalu umpan paksa ke sayap, semuanya mudah ditebak lawan. Susunan taktik Slot saat ini tidak cocok dengan para pemain. Mungkin ini proses yang pada dasarnya mencoba mengubah gaya bermain terlalu cepat. Tapi yang jelas bahwa Liverpool saat ini tidak sedinamis musim sebelumnya. Saat mereka tidak nyaman mengoper dari belakang, lini tengah tidak terhubung dengan para penyerang. Dan ketika tim mendorong terlalu banyak pemain ke depan, mereka membiarkan diri terbuka lebar saat serangan balik lawan. Di sepertiga akhir lapangan, Anda akan melihat 5 pemain berdiri di garis terakhir menunggu umpan, alih-alih turun atau menciptakan peluang. Tidak ada pergerakan dan tidak ada chemistry antar pemain.
Kemenangan 5 laga berturut-turut berkat gol-gol di menit-menit akhir menyebabkan perpecahan pendapat. Orang-orang berpendapat bahwa Liverpool yang menang saat bermain buruk menunjukkan mentalitas sebagai tim juara. Mereka mampu meraih hasil meskipun belum optimal, cukup untuk menunjukkan betapa tingginya potensi mereka. Namun, kelompok yang lain berpendapat ini hanya masalah waktu. Sekarang, alih-alih menang di menit-menit akhir, mereka justru kalah di menit-menit akhir laga. Mereka merasakan dampaknya sendiri saat melawan Crystal Palace dan Chelsea. Asal kalian tahu, performa buruk ini sebenarnya kelanjutan dari paruh kedua musim lalu. Namun kini, jelas bahwa tim-tim lawan mulai lebih sering memahami taktik Slot. Meskipun serangan mereka belum terlihat bagus, lini pertahanan mereka juga patut menjadi perhatian. Musim lalu, Liverpool memenangkan Liga dengan menekan sebagai satu kesatuan dan sulit ditembus lawan. Namun sekarang, mereka lebih mudah ditembus lawan, dan itu terlihat sejak laga Community Shield. Semuanya berjalan baik sampai Liverpool terbelah dan akhirnya kalah adu penalti. Tidak ada yang mengatakan kejayaan Liverpool sudah tamat atau mereka tidak bisa memenangkan Liga Premier lagi. Liverpool sama sekali belum keluar dari perburuan gelar. Cara bermainnya memang tidak bagus, tetapi hasilnya juga tidak buruk. Beberapa orang ingin Slot kembali ke cara bermain tim seperti musim lalu. Namun yang lain berpikir bahwa kita hanya perlu melihat dan sabar. Saya yakin, Slot sedang mencoba membangun sesuatu untuk jangka panjang, dan kesulitan-kesulitan awal ini adalah bagian dari prosesnya. Mungkin ada beberapa poin yang hilang musim ini, tetapi dalam beberapa bulan ke depan, semuanya bisa berjalan lancar. Ingat, itu sama persis yang dialami PSG sebelum mereka akhirnya memenangkan segalanya. Arne Slot adalah pelatih yang sangat cerdas, yang hanya butuh waktu untuk memahami segalanya, dan ini juga ujian yang bagus untuk mengevaluasi tim. Musim pertamanya memang luar biasa, hampir tidak ada kekalahan atau kemunduran. Tapi itu sebagian besar adalah warisan timnya Jurgen Klopp dari para pemainnya hingga fondasinya. Sekarang, Slot mendapatkan pemainnya sendiri dan ia harus mewujudkannya. Memang terlihat berantakan, tetapi jika Anda bisa mengembalikan keseimbangan dan kepercayaan diri, segalanya bisa berubah dengan cepat. Karena jauh di lubuk hati yang terdalam, semua orang tahu kemampuan Liverpool. Sungguh menjengkelkan melihat mereka bermain seperti tim yang lupa betapa hebatnya mereka sebenarnya. Itulah serangkaian ulasan tentang Liverpool yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.